prinsip pengawasan barang ekspor tadi tanya itu ya. Pada dasarnya itu dah sama. Kita akan pakai sistem yang yang terintegrasi, pakai IT. Kita kembangkan juga sistem eh, AI. Ini walaupun saya lihat masih awal, tapi kelihatannya orang-orang kita masih bisa belajar. Kalau dampak ke tadi, gimana kalau nggak berhasil? Ya nggak dapat duit. Kalau berhasil ya positif. Jadi gamenya, expected gamenya positif nih sekarang. Jadi karena sebelumnya belum ada. Yang jelas saya bisa mungkin recover yang tadi kehilangan sebesar 25 triliun yang saya kasih ke industri batu bara. Rupanya industri batu bara cukup canggih sehingga mereka bisa melobi pemerintah pada waktu itu, kalau undang-undang dan DPR, sehingga hal ini bisa lolos. Mungkin waktu itu pemerintah kurang bisa berhitung, ya. Jadi kita dirugikan sebesar itu dan aneh. Jadi ke depan akan seperti itu. Baik. Yang utama apa? Untuk roadmap hilirisasi, kan itu di luar wewenang Kementerian Keuangan, tapi kami akan bicara ke Kementerian SDM, Ya. ini bosnya Pak Ketua nih, untuk meminta membuat hilirisasi seperti apa ke depan, dan kami siap mendukung 100% langkah-langkah yang akan dibuat oleh beliau. Ada satgas? Ada satgas gitu. Sudah ada satgas hilirisasi, tinggal kita dorong aja. Ada anggota dari kita? Pak Menteri SDM sebagai Saya apa? Pak Anggota. Ada satgas hilirisasi dan Menteri SDM sebagai ketua, saya sebagai anggota. Yang jelas kita akan jalankan supaya ke depan akan berjalan dengan betul. Untuk post clearance, clearance dan pre-pros and clearance, apakah sudah zero fraud? Mungkin zero fraud tidak mungkin akan diciptakan, nggak akan mungkin akan terjadi. Tapi kita tingkatkan semaksimal mungkin sehingga orang-orang kita tidak bermain-main lagi. Karena saya kasih tahu mereka, kalau mereka main-main risikonya clear sekali. Untuk HS number biasanya kalau batu bara kan ada berat dan kalorinya. Selama ini kita bea cukai tidak bisa periksa tuh kalau ekspor. Kapalnya udah berangkat, baru kita bisa tahu kalorinya berapa. Saya sudah minta ke Pak Dirjen untuk memastikan kapal nggak bisa berangkat sebelum kita tahu barangnya dinaikkan seperti apa. Mungkin demikian. Oh, dari Pak Dolfio ya. Defisit tadi, pengurangan defisit. Nanti akan dari Pak Dolfio kami akan lengkapin tadi apa roadmapnya seperti apa sih Dari untuk downstream industrinya dengan satgas hilirisasi tadi. Nanti saya akan itu dan saya akan pastikan berjalan, apalagi kalau ada industri yang mau masuk atau perusahaan besar yang mau masuk. Saya tahu kita udah 2 kali gagal gara-gara ketidakjelasan posisi kita dalam mendukung hilirisasi ini. Untuk dari Pak Fauzi Amro, untuk minuman manis dalam kemasan, kenapa saya tidak presentasikan sekarang? Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang. Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6% lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat. Mungkin demikian Pak Ketua. Sebelum ditutup Pak Menteri. Pak Menteri, yang tadi apa makanan yang pemanis itu Pak, tadi belum akan dijalankan sampai ada kondisi yang menurut Pak Menteri kondusif. Di APBN 2026, sudah ditargetkan belum sebagai penerimaan?
Sudah Pak, itu Berapa, Pak? ditargetkan 7 triliun rupiah Pak. Tapi kan Kenapa waktu itu ditargetkan dimasukkan dalam itu? Ini kan berimplikasi di 2026, Pak Menteri. Penerimaan negara kita kurang lagi 7 triliun. yang di Sementara belanjanya sudah ada. Kan gitu, Pak. Karena yakin ada 7 triliun, di belanja jadi ada 7 triliun kan? Ya. Kan jadi ini, Pak. Ujung-ujungnya defisitnya yang nambah 7 triliun. Nah ini tolong Pak, perencanaan seperti ini agak disiplin. Kalau memang kita belum, jangan dimasukkan sebagai penerimaan. Karena implikasinya 7 triliun kita ada di belanja. Ketika penerimaan ini nggak tercapai, ditutup lagi oleh defisit 7 triliun. Akhirnya rakyat lagi yang menanggung. Karena ketidakcermatan dari Kementerian Keuangan merencanakan penerimaan. Jadi kalau sejak awal ini memang tidak dijalankan, jangan Pak. Jangan dimasukkan. Ya Pak, ke depan akan seperti itu. Cuman kan ini yang 23 juga, yang 23 juga belum direncanakan. Saya pikir bisa mengurangi itu. Tapi begini, saya yakin kita bisa tumbuh lebih cepat. Saya yakin setelah triwulan ke-1, kedua sudah kelihatan posisinya seperti apa. Kita akan jalankan ini. Jadi ya ada ketidakpastian, tapi kan ketidakpastian selalu ada. Yang ini tadi yang bea keluar bisa mengurangi beban tadi to some extent. Jadi saya pikir resiko seperti ini akan selalu ada. Cuman ke depan saya setuju kita akan lebih hati-hati lagi. Karena kan waktu masuk sini kan ini udah ada kan anggaran ini, dan kondisi waktu itu semuanya masih kelihatannya masih bagus kalau Juni ya. Nyusun sebelah Bapak. Ya udah. Terima kasih masukannya Pak Dolfi, akan kita perhatikan terus. Mungkin dia dulu nggak bisa prediksi ekonomi, jadi ngaco ini masuk ini anggarannya. Terima kasih masukannya Pak Dolfi. Pak Menteri, kemarin waktu saya rapat sama Pak Jaka juga ada di tahun 2024 pun itu ada MBDK. 2024 itu udah ada Pak MBDK. 2025, mohon maaf, 2025 itu sudah ada target penerimaan. Pak Jaka pun juga bingung. Itu. Kita langsung masuk ke kesimpulan Pak ya, supaya cepat rapat kita.